Bosen bikin super kartu. Waktunya super. Super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Halo pemirsa, salam super. Apa kabar Anda? Dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali lagi kami berdua bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Tentunya dalam tayangan Super Don, Super Opini. Bersama saya Doni De Kaiser. Dan saya Don Bosco Sulamon. Salam super Bang Don. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Iya dong. Terus? Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pernah ke Miangas Rote sampai nggak? Pulau Rote. Oh pernah, cuma nggak mampir ke kampung Abang. Tapi kita nggak lagi bahas tentang Iya. Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote nih Bang. Ah. Ya, yang jelas program Super Don ini kita mau terima kasih buat penonton kita Bang Don. Iya. Karena banyak sekali yang menyaksikan bukan cuma melalui Nusantara TV tapi juga di channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, Juga share, di subscribe. TikTok. Ya, TikTok Di juga, di Instagram medsos juga. kita juga, di Instagram juga. Banyak. Semua media sosial banyak. Nah, kenapa itu? Karena kita selalu berbincang tentang hal-hal yang super. Kenapa? Karena Super Don Super Opini itu dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Kita akan lebih on lagi nih Bang kali ini. Iya. Karena membahas sesuatu yang ngeri-ngeri sedap ini. Bukan ngeri-ngeri sedap, Apa sesuatu yang asing. Masalahnya gini. Di kuping saya aja asing, apalagi Iya, ya? di kuping penonton. Iya, gitu. tapi ini menarik Bang, Tetapi sesuatu hal yang baru ternyata nih. kalau kita pelajari, ini sangat penting. Penting bagi Dan bangsa. juga ternyata menarik. Ya, saya tadinya niatnya begini, mau pakai Saya uang. harus belajar lagi. Saya tadinya mau pakai uang abang 3 triliun bikin perusahaan. Tapi Dari abang mana? tidak kelihatan. Ternyata akan ada aturannya bang. Iya, kan? iya, Nah, iya. makanya kita bahas sesuatu yang kata Bang Don tadi ini bukan cuma ngeri-ngeri sedap, Ini menarik. beneficial ownership. Nah, yang bisa menjawab ini langsung yang mengerti. Iya. Ahlinya, dia adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, Dr. Widodo. Pak Wid, apa kabar? Baik. Pak Salam Wid. super. Salam super. Oke. Salam super Pak Wid. Emang. Nanti Pak Wid bikin salam sendiri. Salam beneficial ownership. Menarik itu. Iya, keren loh. Sebetulnya kalau kita bicara apa sih sebetulnya Nah, yang disebut dengan beneficial ownership ini? Ya, beneficial ownership ini sesungguhnya sudah ada dasar hukumnya sejak 2018 yang lalu. Ya, ini salah Sudah satu lama ya. komitmen kita menjadi salah satu anggota FATF ya, salah satu upaya organisasi internasional transparansi dalam pencucian uang. Dan ya saya pikir negara-negara maju dan negara berkembang ke depan juga sudah menginginkan hal tersebut. Dan dengan adanya perpres tersebut, Iya. kita sekarang wajib semua khususnya ekosistem berusaha melaporkan beneficial ownership. Ekosistem berusaha wajib melaporkan beneficial Beneficial ownership. ownership. Apa itu sebetulnya? Orang Hah? yang dia sesungguhnya memiliki kewenangan untuk menggerakkan usahanya. Nah, Baik pengendali karena pengaruh kepemilikan saham ya? sahamnya atau pengaruh kekuasaan atas perusahaan tersebut. Nah, itu yang dia kemudian menggerakkan dan mengarahkan perusahaan itu melakukan tindakan sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada namanya di perusahaan. Tidak ada namanya. Oh, di dalam makanya perusahaan. Disebut beneficial Beneficial owner. owner. Jadi dia yang menikmati Dia yang Mendapat menikmati manfaat. mendapat manfaat. dari perusahaan itu. Kalau di dalam praktek usaha, kalau saya lihat kan ada orang yang mengatakan ada nomine. Ya, ya. Yang nomine itu adalah orang yang menjalankan perusahaan. nomine itu baik pemegang saham Hah? maupun pengurus, Hah? direksi komisaris, Hah? pajangan. Oh, pajangan. Pajangan. Oh, tapi digaji bisa. Dia digaji bisa. Otaknya ada di belakang, pemilih aslinya ada di belakang. Pemilik Kira-kira asli ada di mirip belakang. begitu ya? Betul. Itu yang kemudian diatur Yang di paling undang-undang ini. sederhana kita, saya selalu bilang seperti contohnya rumah tangga. Iya, Kita iya, yang iya. bekerja, istri yang menikmati. The Itu real lebih beneficial ownership. Pak Wid, jangan kenceng-kenceng. Saya nggak enak, istri saya nonton soalnya. Tapi sebentar, pertanyaan pentingnya begini. Sudah mulai dimengerti kira-kira Iya, iya. penonton ya. Secara gamblang dan lugas ya Pak Wid menjelaskan. Sangat simpel. Tapi kenapa negara mau ngurusin kayak gitu? Itu kan urusan bisnis orang, Pak. Ya, memang ini bagian dari upaya kita mewujudkan GCG ya. Ya, Good GCG Corporate ya. Governance ya. Iya. iya. Salah satu instrumen bagaimana menjaga ekosistem itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua, bagaimana juga di
Di dalam GCG itu kan ada fairness, ada transparansi dan akuntabilitas dan ada responsibilitas. Nah, akuntabilitas ini penting Iya. bagi dunia internasional khususnya para investor. Sesungguhnya siapa sih pemilik dari perusahaan itu? Pemilik asli. Pemilik aslinya. asli, ya. Itu bagi investor, baik investor langsung maupun tidak langsung. Iya. Bagi dunia perbankan sangat penting. Iya. Nah, bagi dunia perusahaan yang mengadakan pengadaan barang dan jasa sangat penting. Iya. Ketika lelang segala macam, sesungguhnya siapa sih pemilik asli dari perusahaan ini? Jangan ada 100 perusahaan ikut lelang, ternyata ujungnya sama saja. Cuma satu orang. Oke. Dan itu yang terjadi kan sebetulnya. Ada perusahaan beranak pinak. Anak benar. Sampai ke cucunya, Cicit-cicit. sampai ke cicit-cicitnya, lalu kemudian begitu banyak, ternyata dia juga. Moyangnya cuma satu. Itu juga. Dan yang paling penting bagi negara adalah bagaimana transparansi dan akuntabilitas dia untuk membayar kewajibannya dalam bidang pajak. Membayar ya. pajak Dan lain terutama ya. sebagainya. Cuma kalau bicara bisnis nih Pak Wid, Bang Don, namanya orang dagang, namanya orang usaha. Selama dia jujur, dia nggak ngakalin aturan, dia bayar pajak, kenapa sampai harus diatur-atur sama negara? Nah, itu dia. Masalahnya, lagi. Masalahnya lagi. Di kita ini tercatat ada 3 juta badan usaha. Dan Yang badan tercatat, hukum Sekarang ini 3 juta badan 3 usaha. juta badan usaha. Oh, itu di tempatnya Pak Wid itu tercatat semua, ada di ya? kita. Semua tercatat. Di AHU ya? Ada di aku. Terus Ternyata ya, hampir setengahnya, walaupun sekarang sudah mulai meningkat, ya, sudah di ranah 55 yang sudah melaporkan BO-nya. 55%. oh jadi 1 juta sekian. 55% sudah melaporkan BO-nya. 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 Nah, itu. Sisanya, yang 45 ini, inilah yang sedang saat ini diblokir oleh AHU untuk mengkonfirmasi dia mengisi BO-nya. Oh, jadi sebenarnya nggak bandel-bandel amat lah ya. Iya. Kalau cuma 55% banyak bandel. Maksud saya makanya Pak Wid kenceng banget sekarang BO diberesin gitu kan. Karena masih ada yang belum. Kalau yang belum itu kenapa Pak? Apakah diindikasi mereka melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau kejahatan Atau tertentu? apa Tidak, kepentingan pertama cuma orang sederhana. demikian? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama memang yang bersangkutan belum mau melaporkan BO-nya. Kalau memang perusahaan itu aktif berjalan setiap saat. Sudah jalan begitu. Sudah jalan. Nah, ada juga yang memang tidak ada reaksi sama sekali. Oh, Karena? Ya, ketika sistemnya itu aksesnya kita tutup, biasanya kan yang lain itu langsung respon. Iya. Pak, mohon tolong dibuka segala macam. Nah, Oke, terus? kewajiban kami apa? Hanya melaporkan BO saja. Oke, baik, kami akan melalui notaris Langsung. kami laporkan. Selesai sudah langsung dibuka. Iya, Artinya iya, dia iya. mau jujur, mau ini segala macam. Mungkin perusahaan tidak aktif Pak. Nah, itu dia. Iya, bisa kan? Nah, bisa jadi yang berikutnya adalah perusahaan-perusahaan ini hanya perusahaan yang baru dibentuk, tapi didiamkan saja. oh. Papan nama doang. Apa nama doa? Perusahaan cangkang kosong. Ya, perusahaan iya. cangkang. Tapi kenapa orang pakai model BO begitu ya? Apa alasannya? Ya memang banyak kejadian-kejadian tidak pidana pencucian uang, kemudian tidak TPPU. pidana lainnya. Nah itu selalu menggunakan sarana badan usaha sebagai upaya untuk melakukan itu. Kalau bisa dilukiskan, Mas Bid, itu ciri-ciri perusahaan yang membuat BO seperti itu apa saja gitu? Yang terlihat? Yang terlihat pertama karena jelas tidak melapor BO-nya. Tidak melapor, Tidak oke. melapor Terus? BO-nya. Yang kedua modal dasar dengan transaksi keuangannya akan berbeda. Oh, Itu transaksi keuangan yang berbeda, misalkan modal dasarnya tertulis 500 juta, iya. tapi ternyata akumulasi transaksi keuangan itu kelihatan sekali, Besar sekali. triliunan. Nah ini dicurigai dari mana nih, Aha. gitu dan sebagainya. Karena itu maka SHBH kita, sistem administrasi badan hukum kita ini terkoneksi dengan kementerian lembaga yang ada, Iya. baik APH, kemudian lembaga-lembaga otoritas lainnya. Gitu. Iya. Nanti semua saling. Nah, BO ini juga selama ini kan masih kita lakukan self-declare. Self-declare. Jadi bagi pemilik kemudian membuka. Nah, cuman sekarang melalui satu pintu notaris. Ah. Nah, ke depan tentu karena kita sudah naik ranking tahun 2025 ini, dihargai oleh internasional, bagus progresnya dari di bawah 50 menjadi 55%. Oh, itu sudah bagus. Sudah bagus. Sekarang ingin suruh diminta lagi, up lagi. Nah, di up. Nah, tentu
beberapa kementerian lembaga minta mereka ikut dalam proses verifikasi. Contoh, misalkan contoh, ada sebuah lembaga perusahaan di bidang keuangan. BO-nya tertulis nama Widodo misalkan. Nah, Widodo kan. Kemudian kalau cuman saya ngaku begitu dan kemudian dicatatkan sudah sampai selesai. Tapi teman-teman OJK, teman-teman yang lainnya minta ikut terlibat dalam verifikasi nama Widodo itu. Ternyata Widodo ini rekeningnya maksimal cuma 1 miliar. Di lembaga keuangan perbankan yang dia pimpin, misalkan ya penerima manfaat akhirnya itu nilai asetnya sampai triliunan. Dicurigai nggak mungkin si itu Widodo. anomali lah ya. Anomali Widodo ini sebagai BO-nya. Nanti dia cek semua, ternyata bukan. Ada Om Don. Ternyata Ya, nama di saya situ. berdua lah, Pak. Ada berdua. Bagi dua. Nama Bang Sesama Doni Don juga. soalnya. Ini baru mengerti kita ya. Iya, baru paham. Nah, disitulah kemudian dikonfirmasi, mohon kepada Dirjen aku lakukan konfirmasi melalui notaris atau perusahaan yang bersangkutan. Nanti kita tanya baik-baik, Pak ini benar apakah begini-begini gitu. Nggak ada sanksi kecuali akses. Jadi konfirmasi itu Dirjen Ahu yang lakukan. Iya. Oke. Dan kalau